Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suap adalah usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang menguntungkan atau memudahkan dirinya. Suap selalu menguntungkan satu pihak, tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan, minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, Allah menentang suap. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu dalam Keluaran 23:8, Allah dengan tegas melarang praktek suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jika Allah begitu melarang praktek suap, apa yang menyebabkan orang melakukan suap? Pertama, adanya keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu sekejap. Inilah yang pernah terjadi di Israel, di mana Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta, seperti rumah besar, mobil, perabot, pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini pasti mendorong seseorang atau mereka untuk melakukan praktek suap. Kedua, adanya kebiasaan atau gaya hidup atau budaya suap yang terjadi di tengah masyarakat. Paulus mengingatkan, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu hindarilah hidup kita dari tindakan suap, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hidup kita miskin, malah harus kaya. Tetapi kaya dari jalan yang benar, yaitu dari jalan berkat Tuhan. Tentu dengan dua cara. Yang pertama, Tuhan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berhasil. Dalam Ulangan 8:18 berkata, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Yang kedua, Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah mengetahui rancangan yang baik untuk masa depanmu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan pernah melakukan suap, karena dengan suap akan menjadikan hidup kita sengsara, walau nikmat pada awalnya, tetapi penderitaan dan hukuman Allah akan menanti perjalanan hidup kita. Maka syukurilah apa yang engkau dapatkan. Syukurilah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Syukurilah dan nikmatilah apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dengan tegas mengingatkan kami untuk tidak melakukan suap,
namun mensyukuri apa yang Engkau beri kepada kami, sedikit atau banyak, besar atau kecil, semuanya kami lakukan dan kami terima untuk memenuhi kebutuhan kami. Kiranya ucapan syukur dan rasa cukup menghentikan setiap orang, menghentikan setiap kami melakukan suap dan tindakan yang mencelakakan diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.